Kami siapkan hati kami untuk dengar sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena hati kami telah siap untuk dibentuk, siap untuk ditabur dari kebenaran firman-Mu. Urapanmu turun atas hamba-Mu, atas kami semua yang ada. Ruangan ini berada dalam kendali-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam semua. Apa kabar semua? Ini berarti kita yang tidak pergi liburan. Nih kalau di gereja di kota itu kalau udah mulai dekat Imlek kita. Minggu ini benar-benar liburannya lumayan, 5 hari saya hitung ya. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini weekend benar-benar ini. Kalau nanti Pak Pramono sama Bang Dul nanti jadi gubernur, nanti Jakarta hari kerjanya dari Senin sampai dengan hari Kamis. Iya, mau dibuat jadi Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nah kalau pas kayak gini ini kan enak nih kan. Jadi kan masuk hari Kamis doang. Nah, lebih baik dari Kamis saya masuk, saya cuti aja. Cuti lagi. Jadi penyebab kenapa banyak investor tidak mau datang invest di Indonesia, karena Indonesia banyak hari libur ya katanya. Libur untuk hari untuk buruh ada liburannya. Apalagi cuma hari untuk kita puasa nggak ada liburnya ya kalau kita puasa. Ya, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya berharap untuk sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sudah hampir 4 minggu saya ngajak Bapak Ibu untuk gini saudara, mau supaya kita lebih banyak dengar suara gembala dulu. Ya, saya di awal-awal tahun saya mau supaya tema kita di tahun 2025 itu mendarat. Artinya Bapak Ibu bisa rasakan dan alami. Ada begitu banyak pengalaman yang saya sudah sodorkan kepada Bapak Ibu, bagaimana ada orang yang 20 hari koma di ICU dan kita doakan dan kalau nggak salah sudah balik ke rumah. Ya, ada orang yang kanker dan kita doakan, dia bilang selama ini dia tidak pernah tidur bisa balik, tapi kemarin dapat kabar dia juga sudah tidur udah bisa balik. Ada orang yang juga mau lahiran. Saya juga pikir selamat gak ya? Karena kan ibu-ibu kalau udah umur 30 lebih hamil lagi itu kan pertaruhannya lumayan ya Bu ya. Mau pilih yang mana? Bayinya selamat atau mamanya yang selamat? Nah itu kan pilihan yang susah. Tapi puji Tuhan juga selamat. Dan saya percaya bahwa banyak perkara-perkara besar lagi yang nanti kita juga alami di tahun 2025 ini. Ada orang yang mungkin butuh pekerjaan, kita doakan supaya dia dapat pekerjaan. Amin. Ada orang yang mungkin sedang berpikir untuk mengembangkan bisnis yang baru, usaha yang baru, hubungi GBIWC. Kita doakan. Ya, amin ya. Selama kita topang dalam doa, kita doakan terus, maka segala sesuatu yang Alkitab bilang ini, apa yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan, dibuat Tuhan, berhasil. Itu bukan sekedar omongan Pak Pendeta di mimbar, atau sedang promo-promo pendeta, bukan, Tuhan sendiri yang ngomong. Apa yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadi ada teman nih saudara, dia di bis angkutan umum. Dulu zaman Jakarta belum ada busway itu ada namanya apa? Yang kampung rambutan tahu ya Bapak Ibu ya? Kampung rambutan kota tua tahu ya namanya apa ya? Mayasari ya. Kita gelantungan di situ saudara. Kita turun, kita naik dengan dompet. Kita turun, dompet kita tidak ada. Lalu orang itu datang ke gereja. Dia bilang, Pak Pendeta, Alkitab bilang begini. Apa yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Saya berhasil Pak. Saya berhasil copet Pak. Dan saya bawa copetnya hasilnya kasih perpuluhan buat Pak Pendeta. Bukan seperti itu saudara ya. Jangankan kayak gitu saudara ya. Kita kerja yang halal-halal saja.
Kita gak usah main area-area situ. Oke. Nah, hari ini, minggu lalu saya sudah bahas tentang bagaimana Tuhan itu berkuasa atas kesehatan manusia, bagaimana Tuhan itu berkuasa atas pekerjaan kita. Dan kita sudah mengerti tentang itu, maka minggu ini saya belajar untuk kita belajar bersama mengenal tentang Yesus berkuasa atas keluarga. Keluarga itu sangat penting. Keluarga itu sangat penting. Makanya saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia bilang begini, semua harus kembali ke keluarga. Keluarganya kuat, anak-anaknya kuat, bangsanya kuat. Saya kaget tuh, Presiden itu bukan orang ecek-ecek saudara. Itu Donald Trump itu Amerika itu hampir dikuasai sama dia di bisnisnya. Salah satu bisnisnya dia juga ada di Indonesia. Di mana saudara? Ada yang tahu bisnisnya Pak Donald Trump di Indonesia tahu gak? Miss Universe tahu? Miss Indonesia tahu? Itu bagian entertainnya. Yang propertinya apa tuh? Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang tahu ya? Tahu Pak Haritanu? Kalau tahu. Buka di Lido mana ini? Di Bogor situ. Sama yang di Bali. Bisnisnya. Dia berkata, kalau keluarga itu kuat, anak-anaknya kuat, bangsanya kuat. Bahkan dia kemarin keluarkan satu statement. Amerika hanya mengakui 2 jenis kelamin. Saya mau nanya, di sini ada 3 jenis kelamin kah? Ada? Google itu yang bikin. Kalau dulu kan kita cuma kasih pilihan, laki nama siapa, tanggal lahir apa, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di Google coba Bapak Ibu buka, custom. Jadi kelaminnya suka-suka lu mau buat kira-kira nih ya. Gue nengok ini, buat cewek apa cowok ini kan kacau. Nah Donald Trump langsung bikin, itu kekacauan dunia ini. Lurus kalian, kalau mau laki-laki, mau perempuan-perempuan. Jangan setengah-setengah. Sini ada yang setengah-setengah? Jemaat GBI double C, gak boleh gak ada yang setengah-setengah. Di Amerika ada setengah-setengah, jadi dia bikin toilet khusus buat dia. Toilet yang setengah-setengah. Sini gak ada toiletnya, gak ada yang setengah-setengah kan? Setengah-setengah di gudang. Iya kan? Karena dia gak tahu gue mau masuk yang mana. Yang mau masuk yang laki, kayaknya gue bukan laki. Mau masuk yang perempuan, kayaknya gue bukan perempuan. Nah, dia bikin tegas. Keluarga itu sangat penting. Keluarga itu sangat penting. Amin ya Bapak Ibu ya. Keluarga itu sangat penting. Nah, keluarga itu sepertinya saudara. Saya kasih sedikit perumpamaan. Del, nggak apa-apa ya. Saya sobek dulu ya. Ini saudara. Ini kayak gini. Nah ini keluarga, ini utuh. Kiri dan kanan ini utuh. Kalau kayak gini utuh, dipersatukan gini enak ya. Kita gampang rapinya. Tapi coba saya mau begini. Saya mau bilang, ini mau dirapin gampang gak? Setan itu mau begini. Setan itu mau tuh ini hancur-hancurnya begini. Sobek. Papanya kemana? Anaknya kemana? Apalagi? Ya kan? Maunya kayak gitu. Dihancurin semua. Dihancurin. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Kita hancur dulu. Habis itu kita pungut sama-sama. Ini mau kemana? Ini dia mau kemana? Ini dia mau kemana? Setan mau tuh hancur semua begitu saudara. Lalu saudara, ini nih saudara, ini hancur nih. Ini misalnya ini hancur. Dia ketemu dengan yang ini hancur juga saudara. Ini kan ada yang hilang. Ini juga ada yang hilang. Dia mau ketemu dengan ini. Kira-kira saudara, saling menyakiti enggak? Saling melukai enggak? Ya kan? Karena di sini udah dihancur, di sini juga dihancur, maka begitu ini dua ketemu mereka berdua. Berantem enggak saudara?
Ribut gak? Ribut. Itu adalah sasaran dari setan. Tujuannya apa? Hancurkan keluarganya, hancurkan anak-anaknya, maka nanti generasinya dan bangsanya, negaranya akan jadi negara yang hancur. Negaranya negara yang perang terus. Kita berdoa supaya Indonesia tidak seperti itu. Negara yang perang terus di mana, saudara? Itu intinya di situ. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya saya biarkan di situ dulu ya. Saya bahas tentang keluarga. Keluarga itu penting. Kenapa kita harus tahu tentang keluarga itu penting? Keluarga itu sangat fondasi sekali. Kenapa? Karena ini alasannya. Berikutnya ada PowerPoint-nya kah? Nah, keluarga adalah institusi yang diciptakan oleh Tuhan dan Yesus berperan penting dalam memulihkan, menguatkan, dan memberdayakan keluarga. Marilah kita merenungkan bagaimana Yesus bekerja dalam keluarga kita dan apa yang Dia inginkan untuk setiap anggota keluarga. Salah satu institusi atau salah satu lembaga yang resmi didirikan oleh Tuhan adalah keluarga. Ya. Jadi adik-adik yang mau menikah, ingat baik-baik. Lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan adalah namanya, sebelum lembaga yang lain, departemen keuangan, departemen apa, itu muncul. Yang pertama kali didirikan oleh Tuhan adalah namanya keluarga. Makanya waktu Yesus datang ke dalam dunia pun konsennya tentang keluarga. Maka kita perhatikan di berikutnya, pentingnya keluarga bagi Tuhan. Keluarga di Kejadian pasal ke-1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini saudara, Allah memberkati mereka. Siapa? Adam dan Hawa. Dipersatukan. Mereka yang tadinya seperti kertas yang putih dan polos itu disatukan, saudara. Enak, saudara. Gampang ya. Bagus. Komunikasinya lancar. Ngomongnya I love you terus tiap hari. Yang udah makan belum yang? Udah yang. Kalau sekarang, botak-botak udah makan belum botak? Itu sudah mulai itu, saudara. Nah, kenapa? Karena Allah peduli dengan keluarga. Karena Alkitab tidak baik manusia itu seorang diri. Allah sadar bahwa manusia itu harus berpasang-pasangan. Dan langkah pertama itu memberkati keluarga itu. Amin ya. Tuhan sendiri yang mendirikan lembaga itu dan Tuhan memberkati. Lalu saudara perhatikan, Yohanes pasal kedua ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat pertama yang dibuat Tuhan waktu Yesus datang ke dalam dunia adalah dibuat terhadap keluarga. Terhadap keluarga. Lembaga yang pertama kali didirikan oleh Tuhan adalah keluarga, dan mujizat pertama didirikan oleh Tuhan adalah keluarga. Bagi saya dapat istri adalah mujizat. Bagi istri dapat saya adalah nih, saya punya ini di Solo kemarin bilang, ini bini lu kalau dapat lu ini musibah. Kalau lu dapat dia ini hoki katanya. Iya. Nah, mujizat Tuhan itu peduli dengan keluarga. Maka yang mau menikah, saudara, saya kasih tahu begini. Kita menikah itu jangan pikir begini, segala sesuatu kita siapin dengan baik dulu. Duitnya belum cukup, kita tabung dulu yang banyak, nanti kita pikirkan gini. Kita terlalu pikir, lama-lama kita tidak menikah karena kita takut dengan bayangan. Kalau saya dulu pikir begitu, saudara, saya nggak menikah. Kenapa? Pendeta tidak punya gaji. Kalau jadi pendeta dari gereja Katolik sama Protestan ada levelnya, saudara. Ada gajinya, ada tunjangannya, ada fasilitasnya. Pendeta Pantai Kosta tidak ada gaji.
Bagaimana mau nabung, bagaimana mau menikah, tidak bisa. Tapi berkat atas rumah tangga itu yang dikatakan Tuhan itu, ya amin adanya. Nah, Yesus melakukan mujizat dalam keluarga. Nah, itu sebabnya keluarga itu penting. Nah, berikutnya saudara, saya mengajak kita masuk lebih jauh lagi adalah gini. Next, Yesus adalah dasar dari keluarga. Di Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi keluarga itu diajarkan, hai suami, tunduklah kepada istrimu. Hai istrimu, hai suami, kasihilah istrimu. Kalau itu perikop di Efesus pasal yang ke-5 ayat 5, 22 dan seterusnya menjelaskan tentang hubungan suami istri, bagaimana anak harus menghormati ayah dan ibunya, bagaimana istri menghargai, tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, dan perilaku itu dijelaskan di situ. Dan Yesus adalah dasar dalam rumah tangga itu. Amin ya. Yesus adalah dasar. Jadi letakkan dasar rumah tangga kita, Yesus sebagai fondasinya. Ada keluarga-keluarga yang saya konseling, ada keluarga-keluarga yang mungkin merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk diselamatkan. Tapi selama dia ada di dalam Tuhan, selama dia landaskan dengan Tuhan, maka selama itu juga ada jalan keluar. Amin ya. Satu pasangan dulu pernah, yang istrinya bilang ini sudah, kalau orang Belanda bilang bovat. Bovat apa ya? Bovat apa tau? Bovat. Hah? Udah nggak bisa ditolong lagi. Udah nggak sanggup lagi, sudah auban. Sudah nggak ada harapan lagi untuk rumah tangga ini. Tidak ada solusi lagi. Sudah kasih kesempatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah banyak kesempatan. Sudah maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah banyak maafnya. Sudah minta ampun, sudah gak mau ulang lagi. Balik lagi. Bagaimana ini? Pokoknya sudah selesai sudah. Dan saya bilang sebelum selesai kita konseling dulu. Kita doa dulu. Kita dengarkan dulu. Selesai dengar. Ternyata masih ada harapan. Harapannya dari mana? Saya mau nanya. Apakah engkau masih mencintainya? Nah kalau dia sudah berdiam, berarti masih. Ya kan? Dia diam. Ini ceweknya ya, kalau yang cowok mah masih banget pakai. Masih saya cinta sama dia. Pokoknya saya cinta mati. Saya nggak mau pisah dari dia. Ya ngomong nggak mau pisah, tapi lu masih begitu terus. Saya bilang, apa yang bisa kita yakinkan dari omongan kamu bahwa kamu nggak mau pisah dari dia? Saya sudah buang itu nomor handphone, saya buang itu handphone semua. Saya udah gak mau lagi dengar-dengar itu orang-orang kuntilanak dulu manggil-manggil lagi. Oh iya sudah buang benar. Kau tahu alamatnya enggak? Saya berdoa supaya kau hilang ingatan tentang alamatnya itu. Seperti lagu kan, lagu itu ya, hapuskan apa. Nah, karena kita itu sering simpan hal-hal yang dulu, keluarga yang tadinya hancur, di sini juga hancur, lalu dipersatukan, tidak ada solusi. Tapi perhatikan, waktu saya tanya dia cowoknya cinta, ceweknya diam, berarti dia sayang. Tegaskan ulang, kamu harus ungkapkan bahwa kamu juga masih sayang. Akhirnya kita doakan, mereka bilang, oke, kami benar-benar sadar bahwa kami salah dan kami mau diperbaiki dan saya minta. Istrinya itu tadinya sudah tidak mau lagi, udahlah Pak. Ini orang gak bisa. Tapi hari ini saya lihat mereka berdua bergandeng tangan. Rukun-rukun selalu. Amin. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Hati-hati dengan ibu-ibu. Alkitab menjaminkan. Doa seorang istri itu berkuasa. Nanti kalau kalian udah masuk di kelas pranikah ya. Baru kalian saya buka. Kuasanya seperti apa. Maka baik-baik dengan istri. Oke, keluarga dibangun di atas dasar Kristus akan memiliki fondasi yang kokoh. Dasarnya kuat. Banyak godaan iya.
Banyak gangguan, iya. Banyak tawaran untuk kita meninggalkan pasangan kita, iya. Tapi selama kita bangun di dalam Tuhan, dasarnya kokoh. Dia bukan bangun di atas dasar pasir, tapi dia dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh dan gereja adalah batu karang yang teguh. Dia bukan bangun di atas pasir yang hari ini katakan I love you waktu duitnya banyak. Banyak kan keluarga kayak gitu kan? I love you waktu duitnya kencang-kencangnya, waktu punya jabatan. Tapi waktu tidur di ICU, masihkah engkau mengatakan I love you? Kan kalau saya itu terinspirasi dengan keluarga-keluarga di luar negeri ya. Udah kakek nenek kayak gitu saudara ya. Gandengan tangan saudara, pergi jalan. Gandeng tangan berdua jalan. Enak kan? Lihat kan? Enak. Itu sebenarnya Tuhan mau kayak gitu. Sampai maut yang memisahkan. Bukan kita doa supaya maut yang jemput dia. Jangan. Ya kan ada orang kayak gitu kan. Pak pendeta bilang sampai maut memisahkan. Jadi saya berdoa ini Pak, kapan ini maut ini jemput ini botak. Nah kan udah kacau balau gitu kan. Nggak boleh. Itu maunya setan. Nah yang kedua adalah kita mengalami cinta dan pengertian. Dalam kekristenan landasannya kuat, fondasinya kuat. Maka di situ ada cinta dan saling pengertian. Ya kan? Istri mengerti suami, suami mengerti istri. Kadang suami istri itu kalau udah menikah saudara, cuma kedipan mata doang udah tahu artinya saudara. Enggak pakai ngomong saudara, tuh enggak tahu ya pacaran gimana. Enggak pakai ngomong, hanya mata yang melotot gitu. Udah ngerti maksudnya itu, udah ngerti tuh. Kayaknya dia lagi mau. Kadang enggak perlu banyak ngomong, karena suami istri itu sudah chemistry-nya. Ya kan? Kadang lakinya pergi kemana, istrinya punya perasaan gitu. Gue rasa ini ada yang nggak enak nih. Apa? Mengalami yang namanya cinta dan pengertian. Ya kan? Dia jauh, makin jauh, kok makin deg-degan. Begitu dia dekat, kok enggak deg-degan. Harusnya tetap deg-degan. Walaupun dia jauh atau dekat. Kita sudah umur 50 ini saudara. Saya sama istri nggak sadar ya. Kita sudah 50, saya sudah mau 50 saudara. Rambut sudah putih semua. Ya, kita sudah 50, tidak terasa masuk ke usia apa nih? Kalau 50 apa? Emas ya? Emas kan? Ya, emas. Banyak emas. Oke, lalu memiliki komitmen yang sejati. Dalam pernikahan kita Kristen itu punya komitmen. Ya, komitmen. Maka yang dituntut dalam pernikahan itu adalah keluarga itu yang dipegang itu adalah omongannya. Gak bisa main-main dengan omongan itu. Ya kan? Berjanji di depan Pak Pendeta bilang begini, saya akan mencintai engkau waktu susah, senang, suka dan duka, waktu engkau lansing maupun engkau gemuk, tetap saya mencintainya. Amin. Iya kan kita nggak tahu ya, saya punya teman saudara, waktu saya di kampus dulu, itu kurus minta ampun. Tapi begitu menikah, saya nggak kenal lagi saudara. Saya bilang sama istri saya, dia kayak itu ya, kayak karet gelang kena minyak, saya bilang. Tahu karet, udah pernah coba belum? Saya dulu di kampung tuh suka iseng gitu saudara. Saya ambil karet gelang, saya cemplungin di minyak. Besok pagi kok jadi ini karet gelang gede begini. Nah ini teman saya lihat dulu kayak lidi kayak gini. Begitu saya ketemu lagi, ya. Tapi harus tetap mencintainya saudara. Jangan bilangin saya waktu ketemu dia, itu kan saya sering konseling. Dulu pakai badannya nggak kayak gini pakai. Lihat bayangkan pakai. Dulu kan gitar Spanyol. Sekarang ini gitar apa nih pakai? Udah gendang kan? Tapi tetap mencintainya saudara. Karena komitmen itu saudara. Amin. Komitmen di depan nikah itu. Saya tatap matanya ada yang sampai nangis saudara.
air mata nangis karena dia bisa menikah atau bisa. Tapi komitmen itu yang dipegang. Ingat janji nikahnya itu, saudara. Hanya maut yang memisahkan kita. Berikut. Oke, masih ada waktu. Yang ketiga, Yesus memulihkan keluarga yang hilang harapan. Dalam berumah tangga, dalam keluarga itu, ada kalanya kita mengalami masa-masa yang namanya hilang harapan. Ada kalanya kita mengalami masa-masa yang namanya, saya tidak bisa sanggup lagi menghadapi ini. Contohnya ada seperti satu keluarga ini. Setelah ia, di Lukas pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Anak laki-laki satu-satunya, papanya sudah meninggal, dan mamanya tinggal sendirian urus anak ini. Dan anak ini yang jadi harapannya, jadi tumpuannya, supaya anak ini nanti membantu mamanya dan lain sebagainya. Tapi anak ini diizinkan Tuhan harus mati. Ada kalanya dalam rumah tangga itu kita menghadapi situasi seperti janda ini. Dikatakan sini, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangun orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dalam rumah tangga yang namanya kita menghadapi hilang harapan itu ada. Ya, udah pernah belum rasain yang namanya mau bayar tagihan, bayar apalagi cicilan, atau mau makan. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya rasa sini kita semua nggak ada ya. Tapi di luar sana ada yang mau makan saja, dia harus berjuang sedemikian rupa. Hilang harapan. Tiba-tiba apa yang kita perjuang itu tiba-tiba hilang. Putus asa. Galau. Kalau Bapak Ibu baca satu perikop ini, kalau kita berada di posisi ibu ini tingkat depresi yang sangat akut. Seseorang kehilangan suami, itu tingkat depresinya 100%. Seseorang kehilangan anak lagi, itu berapa persen? Goncang saudara, goncang besar. Saya sebagai anak saja, saya waktu kehilangan papa saya aja, saya hampir putus sekolah. Saya merasa bahwa dunia saya sudah game over. Waktu jadi anak, papa saya meninggal. Saya merasa bahwa itu dunia saya sudah game over. Jadi saya tidak mau sekolah lagi. Mama saya bujuk saya tidak mau. Pokoknya papa, waktu itu saya ingat, Desember papa bangkit. Desember papa bangkit. Papa meninggalnya di Agustus. Jadi di benak saya itu, Desember papa hidup. Desember, ya saya mau itu papanya masih hidup. Saya depresi, padahal saya stres besar. Papa saya dibawa dari kota Kupang mau ke kampung. Di tengah laut, gelombang gede. Saya udah nyemplung sampai di sana. Hampir di bawah arus. Gara-gara saya nggak mau kehilangan papa saya. Padahal saya yang paling sering dimarahin. Tapi saya dulu itu pergi kemana-mana sama dia. Jadi saya merasa bahwa saya kehilangan banget. Depresi banget. Saya nggak mau sekolah. Maka kan saya waktu SMP itu teman-teman rajin, saya itu ranking 27 dari 28. Ranking sekolahnya 27 dari 28. Jadi waktu terima rapot, ini udah mau naik kelas, terima rapot, itu saya udah tahu saya nggak naik. Karena saya tidak sekolah 3 bulan. 3 bulan benar-benar saya nggak sekolah saudara. Saya di laut, sampai di laut mancing, turun datang malam saya udah pergi lagi ke laut, pulang lagi, malah saya pergi ke laut. Saya di hutan kayak gitu, saya udah nggak mau belajar. Saya pokoknya nggak ingat tuh buku lagi tulis. Jadi waktu ambil rapot, tiba-tiba mama saya bilang gini, percaya masih ada mujizat. Teman-teman semua sudah buka raportnya, dapat ranking ini, dapat. Mama saya pegang ini rapat saudara. Jadi saya mau angkat begini, dia tahu kalau saya, karena saya mau pingin juga kan naik apa tidak kan. Tapi saya udah tahu bahwa saya nggak naik. Kenapa? Mana ada orang yang
3 bulan gak sekolah bisa naik. Saya cuma datang waktu ujian. Jadi bulan Mei, Juni itu saya datang itu doang. Ujian habis itu saya kabur. Nah waktu ujian itu guru wali kelas saya tuh hukum saya saudara. Lu datang dulu 3 bulan lulus sekolah. Cabut ini rumput keliling ini. Dia punya rumah di kalau itu mes. Itu luas sekali. Suruh saya cabut itu rumput. Saya cabut habis. Oh berarti jangan-jangan ini ada nilai plusnya ini. Semua. Habisnya suruh saya tanam jagung semua, saya tanam semua. Ya, gak apa-apa, yang penting gue kerja dulu. Nah sepuluh mama saya taruh di rapot itu, dia doain. Habis doain, dia masuk kamar dia doain. Dia keluar dari kamar, saya pikir, gimana Ma? Naik tidak? Naik. Waduh, berarti Tuhan mau saya mau sekolah lagi. Karena saya udah hilang harapan saudara, saya gak mau lagi sekolah lagi karena udah game over saya. Hilang harapan. Selama kita ada dalam Tuhan, Tuhan Yesus hadir untuk memberikan kita harapan baru. Amin. Semangat baru. Sejak itu sudah, sejak itu, saya dikasih kesempatan naik. Mulai hari itu saya bilang, saya mau belajar sungguh-sungguh, saya mau berrajin sekolah, saya mau tinggalkan itu semua, dan saya mau bangkit kembali lagi. Akhirnya ranking 10 juga. Pintar juga ternyata. Nah itu saudaraku, kita harus ada dalam Yesus. Yesus peduli dengan keluarga. Ketika kita berada dalam hilang harapan kita, berada dalam pergumulan yang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tidak tahu bagaimana lagi solusinya, tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi selama kita ada dalam Tuhan, selalu Tuhan datang memberikan pengharapan baru buat kita. Amin. Amin saudara. Selama kita ada dalam Tuhan, Tuhan itu peduli dengan keluarga. Amin. Anak kita sekolah kita gak tahu lagi bagaimana biayanya. Saya sama istri juga ngalami itu. Waktu corona kemarin. Ini anak corona. Kenapa? Saya baru habis keluar dari pekerjaan. Istri juga habis pekerjaan. Kita makan minum saja. Tiap hari itu tahu lagi, tempe lagi. Tahu lagi, tempe lagi. Tahu goreng, tempe goreng. Besok tahu kuah, tempe kuah. Itu lagi saudara. Ini adik ipar saya jadi saksi. Waktu corona kemarin. Adik ipar saya kirim saya beras. Karena nggak tahu lagi saudara. Saya kalau tunda dia pergi ke kampus ngomong untuk supaya di tahun habis corona baru kita lanjut. Sudah terlanjur nyemplung duit. Anak sudah daftar. Tidak bisa, kalau bapak mundur berarti hangus. Ya, daftaran sekian puluh juta hangus. Tapi selama kita ada dalam Tuhan Yesus, Tuhan peduli dengan keluarga. Sampai dia kemarin wisuda, saya neteskan air mata. Bagaimana bisa kita punya harapan, uang kuliah setiap bulan lunas. Ayo saya siasatin. Kita siasatin bagaimana supaya ini jalan, kita bagi 2. Satu semester 10 juta, kita bagi 2. 3 bulan 5 juta, 3 bulan berikut lagi 5 juta. Berdoa berharap supaya ada mujizat dan Tuhan dengar doa. Amin. Berikutnya, yang berikutnya adalah tadi penjelasan. Yesus ingin memasuki setiap keluarga yang mengalami patah hati, konflik dan ketidakberdayaan dan membawa pemulihan. Itu intinya. Yesus mau datang hadir dalam keluarga yang putus harapan karena Tuhan mau membawa pemulihan, mengubah ketidakpastian menjadi pasti, membawa orang yang hilang harapan punya harapan. Yang berikutnya. Yang keempat, Yesus hadir dalam doa keluarga. Ini makanya Bapak Ibu Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ketika kita suami istri, 2 atau 3 orang itu berbicara tentang keluarga.
Suami istri 2, tambah anak 2 atau 3 orang. Mereka bergandeng tangan, berdoa, Tuhan hadir di sana. Maka saya bilang Yesus berkuasa atas keluarga. Yesus fondasi, dasar dalam keluarga. Bangunkan keluarga itu atas dasarnya. Mesbah keluarga. Doa keluarga. Coba lakukan perlahan. Memang berat rasanya, tapi coba mulai. Saya awal-awalnya juga sama saudara. Saya awal-awalnya. Tanya istri saya. Awal-awalnya, ini anak saya yang pertama. Awal-awalnya saya nggak tahu bagaimana memulai mesbah keluarga. Kan susah juga ya, mau buat bagaimana ya. Ini pendeta tapi nggak tahu, bingung. Nah, mulai doa aja. Doanya kita mulai bergiliran. Nah ini anak saya, kita bergiliran. Saya kalau sekarang yang kecil dulu doa, baru dia, saya baru penutup. Habis itu baca Alkitab. Kan dulu kalau mesbah keluar, baca aja Alkitab. Alkitab baca dari mana? Kejadian sampai Wahyu kan itu Alkitab. Baca aja. Kadang kita baca bingung Pak, ini baca ngantuk. Baca aja. Kita sekarang ada di mana? Kita di Yesaya. Yes me. Yesaya. Yes saya. Kita ada di Yesaya. Anak saya si Edeline sekali udah, Kejadian sampai Wahyu udah 1 kali. Erik kalau nggak salah 3 atau 4 kali. Kalau saya di kampus dulu waktu sekolah teologi 4 kali baca Kejadian sampai Wahyu. Itu selama 3 bulan. Kalau kita 1 hari 12 pasal, maka selama 3 bulan kita selesai 1 Alkitab. Baca aja. Selama kita keluarga itu bangun dengan mesbah keluarga, ada damai sejahtera. Amin. Tuhan hadir. Berikut ya, catatannya apa? Catatan gini. Pentingnya doa bersama dalam keluarga tidak dapat ditawar. Ketika kita berdoa bersama-sama sebagai keluarga, kita membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja di antara kita. Mumet nih, ya lagi mumet-mumetnya keluarga ini, lagi mumet dan suntuk-suntuknya. Tapi lewat mesbah keluarga itu saudara, ada sesuatu yang Tuhan baru yang Tuhan bukakan bagi kita. Lewat mesbah keluarga itu, kita suami istri sepakat meminta sesuatu. Permintaannya kita bilang didengar oleh Bapa. Memohon dan meminta helikopter, apakah didengar oleh Bapakku? Kira-kira dengar gak Tuhan itu? Anak seumuran, anak kayak kita nih, misalnya Erik. Doakan Alkitab bilang minta apapun juga permintaan didengar. Minta helikopter. Dia dengar gak? Hah? Tuhan dengar, masa Tuhan gak dengar? Dia punya kuping kan, dia punya telinga kan? Tapi dia dengar. Masalahnya Tuhan menjawab gak? Sama, kadang-kadang kita juga berdoa supaya segera Tuhan tolong. Tuhan tidak tolong-tolong, kenapa? Karena Alkitab bilang begini, apa yang kau minta hendak engkau habiskan dan memuaskan Hawa nafsumu dan Adam nafsumu. Jangan Hawa dulu. Hawa nafsumu dan Adam nafsumu. Sering kali hawa nafsu, kadang di Alkitab itu kan aneh kan. Hawa nafsumu. Karena memang yang pertama kali tergoda siapa? Hawa. Tapi yang dapat hukuman paling berat siapa? Coba Bapak Ibu pernah berpikir tidak? Kalau seandainya si Hawa kasih kepada Adam, Adam boleh nggak makan? Boleh. Ya kan? Hukuman itu terjadi, Tuhan itu marah ketika manusia disebut tidak taat. Waktu bukan Hawa makan, tapi waktu Adam makan. Karena kuncinya bukan di Hawanya, tapi di Adamnya. Maka yang paling pertama kali dimarahin sama Tuhan yang paling berat adalah siapa? Adam. Kita kena penyakit itu gara-gara Adam. Karena siapa? Adam buat dari mana? Tanah. Dan tanah itu dikutuki. Sejak itu tubuh ini penuh dengan penyakit.
tubuh ini ada kematian, tubuh ini terbatas, tubuh ini lelah, tubuh ini capek, tubuh ini emosi karena dikutuk. Amin. Hari ini kita belajar bahwa mesbah keluarga itu membuka sesuatu yang baru dalam keluarga kita. Yang terakhir, sudah terakhir kayaknya. Nah, ini penutup. Penutupnya bagi saudara. Kita ingat bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubah, memulihkan, dan memberdayakan keluarga kita. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Yesus hadir dan ingin terlibat setiap aspek kehidupan kita dalam keluarga. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Karena Dia berkuasa atas keluarga kita, berkuasa atas pekerjaan kita, berkuasa atas kesehatan kita. Ketiga hal ini saya landaskan di awal tahun ini. Bahwa Yesus itu berkuasa atas kesehatan kita. Yesus itu berkuasa atas pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Yesus itu berkuasa dalam keluarga kita. Kira-kira ketiga ini apakah tidak penting dalam kehidupan kita? Penting. Kita butuh pekerjaan, Tuhan ada di sana. Kita butuh sehat, Tuhan juga pelihara kita. Kita butuh keluarga yang utuh, Tuhan. Maka ketiga pokok ini saya landaskan kita di awal tahun 2025. Saya berharap semua jemaat di GBI WC punya pekerjaan yang diberkati Tuhan, punya keluarga yang diberkati Tuhan, punya kesehatan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kami diingatkan tentang pentingnya keluarga. Hari ini kami belajar Bapa membangun mesbah keluarga dalam kehidupan kami. Doa-doa kami. Pentingnya keluarga. Kami memelihara komitmen kami di dalam keluarga. Saling menghargai, saling mencintai. Kemudian keluarga ada harapan yang terus selalu datang. Ketika kami berada dalam keputusasaan dalam keluarga, Tuhan datang untuk menolong kami. Kami melandaskan keluarga kami di dalam kekuatan-Mu. Tuhan tolong kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengar. Biar Tuhan memberkati Bapa, menjadi berkat lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.